Pemirsa Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terus melakukan evaluasi uji coba sistem satu arah lingkar kampus yang mulai diberlakukan selama 24 jam sejak Sabtu kemarin. Sejauh ini hasil evaluasi diklaim positif, Dishub pun berencana memasang papan rambu himbauan secara permanen. Uji coba sistem satu arah kawasan jalur lingkar kampus telah memasuki hari keempat sejak diberlakukan selama 24 jam, mulai Sabtu kemarin. Dalam rentang waktu tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terus melakukan evaluasi sebelum melakukan perubahan atau justru menjadikan sistem satu arah lingkar kampus menjadi permanen. Dikonfirmasi Selasa siang, Kepala Dinas Perhubungan Agus Wijaya mengatakan hasil evaluasi nantinya akan disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Agus menyebut dari hasil evaluasi sejauh ini, Dishub berencana memasang papan rambu permanen untuk petunjuk arah dan himbauan kepada pengguna jalan, di mana saat ini papan bambu masih bersifat portable atau dapat dipindah-pindah. Nah, salah satunya kita kan harus membuat kayak model rambu himbauan. Rambu himbauan tidak boleh belok kiri, tidak boleh belok kanan, tidak boleh berhenti, tidak boleh parkir. Itu semua harus kita lengkapi. Salah satunya kita baru membuat himbauan sifatnya portable, belum permanen. Lebih lanjut, Agus mengklaim bahwa evaluasi SSA menuju ke arah yang positif dan memerlukan penyesuaian, meski masih banyak ditemukan pro kontra di masyarakat. Ana Hidayat, News FTV Jember, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dengan kelompok kami akan mempresentasikan roadmap yang sudah kami buat yang memuat topik tentang kebijakan SSA 24 jam di Kabupaten Jember, yaitu letaknya di Jalan Jawa, Mastrip, Kalimantan, dan juga Jalan Riau. Dalam roadmap ini kami mengambil subbab yaitu aktor yang terlibat, kepentingan para aktor, dan juga kepentingan yang terwadai dan juga tidak terwadai. Sebelum itu, perkenalkan, saya Rani Puspita dengan akhiran NIM 1025. Saya Malia Rizky dengan akhiran NIM 1034. Saya Febrianti Adila dengan NIM akhir 1058. Saya Arlene Fadila dengan akhiran NIM 1004. Saya Nakida Afirulisa dengan akhiran NIM 1020. Baik, pada subbab pertama terdapat aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat dalam kebijakan SSA 24 jam ini ada pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Pertama, pemerintah. Terdapat dua lembaga yang terlibat, yaitu ada Dishub dan juga pemerintah Kabupaten Jember sendiri. Dishub pada awalnya menerapkan sistem satu arah pada Jalan Mastrip, Kalimantan, Jawa, dan juga Jalan Riau, yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Jember sendiri yang akan melakukan perbaikan fasilitas pada ruas-ruas jalan tersebut. Pada awalnya Dishub ini pada awal 2 Oktober memberlakukan uji coba yaitu pada jam-jam tertentu, yaitu pada pukul 6 sampai 8 pagi dan juga 4 sampai 6 sore. Lalu pada tanggal 28 Oktober, Dishub ini mengubah rencananya yang awalnya pada jam-jam tertentu saja menjadi 24 jam. Yang kedua ada swasta. Swasta yang terlibat dalam hal ini yaitu ada media dan juga kru wartawannya dan juga ojek online. Yang pertama ada media dan juga wartawan. Dalam hal ini media dan juga wartawan ikut andil dalam menyebarluaskan berita dari awal kebijakan SSA ini dibuat sampai berita-berita terbaru tentang sistem satu arah ini. Kedua ada ojek online. Dalam hal ini keterlibatan ojek online bukan dalam ranah positif, melainkan mereka ikut terlibat dalam penolakan adanya sistem satu arah ini. Yang ketiga ada masyarakat sendiri. Masyarakat merupakan aktor utama dalam pembuatan kebijakan SSA 24 jam ini karena mereka merupakan objek pemerintah diberlakukannya sistem satu arah ini. Kemudian ada kepentingan para aktor yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kepentingan aktor dari para aktor yang telah terlibat. Di sini kita cuma mengambil dua aktor yang memiliki kepentingan.
Yang pertama adalah pemerintah, di mana pemerintah sendiri itu memiliki kepentingan-kepentingan yang bagi pemerintah itu adanya SSA ini efektif, tetapi pada kenyataannya bagi masyarakat tidak seperti itu. Yang pertama, bagi pemerintah adanya SSA ini dapat meningkatkan efisiensi transportasi, yang dimana itu bagi pemerintah dengan adanya SSA ini dapat lebih menghemat BBM. Kemudian yang kedua, mengurangi kemacetan. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas jalan tanpa harus melakukan perbaikan jalan atau pelebaran jalan. Nah, yang keempat, mendukung program Eco-Green dan ramah lingkungan di kawasan Universitas Jember. Dan selanjutnya untuk yang pihak swasta akan dijelaskan oleh Femi. Selanjutnya, pihak swasta dalam hal ini merupakan dari wartawan, yaitu menyampaikan informasi yang akurat dan objektif dan berimbang kepada masyarakat perkembangan kebijakan di SSA di Jember. Yaitu dalam konteks ini, wartawan memiliki peran penting dalam memberikan sudut pandang alternatif, mengawasi implementasi kebijakan, dan menyampaikan sudut pandang masyarakat yang mungkin terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan informasi yang lebih beragam kepada publik, membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat direspon dengan baik oleh masyarakat serta dapat dinilai secara kritis. Selanjutnya yaitu kepentingan yang terwadai. Di sini hanya ada satu kepentingan yang terwadai, yaitu berkurangnya kemacetan. Sebagaimana yang saya rasakan maupun teman-teman saya rasakan, bahwa adanya SSA ini tuh benar-benar dapat mengurangi kemacetan, karena dengan adanya SSA itu kan dapat meningkatkan kapasitas jalan, sehingga lebih banyak pengguna motor yang menggunakan ruas-ruas jalan yang sebelumnya tidak digunakan. Untuk kepentingan yang tidak terwadai akan dijelaskan oleh saya. Nah, yang terakhir yaitu kepentingan yang tidak terwadai. Yang pertama yaitu ketidaknyamanan warga. Yang pertama yaitu ketidaknyamanan warga itu terjadi karena kan kita harus muter dari jalan Kalimantan, jalan Mastrip, jalan Riau, dan juga jalan Jawa. Namun banyak dari kita malah melewati jalan alternatif, yaitu melewati gang-gang warga. Karena itu warga merasa bising dalam kendaraan itu, jadi warga merasa tidak nyaman. Yang kedua yaitu inefisiensi jarak tempuh. Biasanya yang kita ke kampus hanya dalam waktu 5 menit, karena kebijakan SSA kita harus muter jalan dan kita harus menempuh jarak 15 menit. Yang ketiga yaitu merugikan ojol. Di sini ojol tidak setuju dengan kebijakan SSA, karena dalam ojol tarifnya tetap, tapi ojol itu harus muter karena menjemput pelanggan yang melewati jalur SSA. Dan yang terakhir yaitu rawan kecelakaan. Di sini kebijakan SSA terjadi banyak kecelakaan. Iya benar, rawan macet, tapi banyak motor yang kebut-kebutan, karena itu banyak terjadi kecelakaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.